Pria itu jelas merupakan pemain terkuat yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa, namun dia dengan tegas melepaskannya. Dia memilih untuk hidup di antara orang-orang biasa. Dia mengaktifkan kartu pembalikan waktu tanpa ragu. Para dewa jahat tidak dapat memahaminya. Kekuatan tertinggi, umur yang tak terbatas, kekuasaan atas alam semesta, dan dia meninggalkan semuanya. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak sepanjang jalan, keluarganya, teman-temannya, dan kekasihnya. Apakah jalan menuju keilahian benar-benar ditakdirkan untuk kesepian? Itu bukan kehidupan yang dia inginkan. Dan apa yang tidak pernah diketahui oleh para dewa jahat adalah bahwa ada banyak makhluk ilahi yang tinggal di dalam tubuh pria ini 20 tahun yang lalu. Sebuah permainan bernama Hari Penjara turun ke bumi, membawa bencana dan kesempatan. Manusia dipilih secara paksa secara acak untuk berpartisipasi. Permainan ini terdiri dari banyak dungeon. Dengan aturan dan kesulitan yang berbeda, menyelesaikannya memberikan kartu kuat yang bisa mengubah nasib seseorang. Namun, mereka yang gagal membayar dengan nyawa mereka, terjebak selamanya di dalam permainan. Apa yang awalnya merupakan hiburan yang diciptakan oleh para dewa jahat kosmik segera membuat banyak manusia gila karena ambisi. Masing-masing percaya bahwa mereka bisa mengalahkan bos terakhir, mendapatkan kartu peringkat S, dan menjadi pemenang utama. Namun pada akhirnya, hanya pria ini yang selamat, tetapi keilahian seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Dan jadi dia menolak tawaran itu. Penolakannya membuat para dewa jahat marah. Mereka mencoba menghancurkan planet tempat dia tinggal, tetapi mereka salah perhitungan, karena pria itu memiliki kartu yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh para dewa jahat. Kartu pembalikan waktu, kartu truf yang dia simpan untuk saat yang tepat, itu bisa mengatur ulang waktu, menghapus ingatan semua orang kecuali pengguna, dan mengembalikan dunia ke keadaan semula. Memberikan satu kesempatan untuk menulis ulang takdir, para dewa jahat tidak bisa berbuat apa-apa saat kartu itu diaktifkan. Waktu itu sendiri mulai mundur. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur rumah sakit. Dia melihat tangannya sendiri, dia benar-benar telah kembali. Lalu sebuah suara masuk ke telinganya. "Luosi, apakah kamu melihat hal-hal buruk itu lagi?" Itu adalah suara ibunya. Dia melihatnya dengan cemas. "Jangan takut, ibu ada di sini." Dalam kehidupan sebelumnya, sejak dia terseret ke dalam permainan Hari Penjara, dia tidak pernah melihat ibunya terjaga lagi, kesadarannya terjebak dalam permainan. Meninggalkan tubuh aslinya sebagai sayur. Terakhir kali dia berbicara padanya dengan jelas sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia memegangnya erat-erat. "Ibu, aku sangat merindukanmu." Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba emosional dan dengan lembut menghiburnya. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah kondisi Luosi semakin memburuk. Nama pria itu adalah Luosi. Seorang pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa kota Qingshan, didiagnosis sejak kecil dengan gangguan identitas disosiatif berat. Kepribadian ganda. Pikirannya selalu dipenuhi dengan beberapa suara, namun tidak ada yang pernah mempercayainya, jadi dia terjebak di rumah sakit. Dia mendambakan pekerjaan, cinta, tetapi harapan itu terasa tidak berarti. Semua orang lain bisa menjalani kehidupan sehari-hari yang normal sementara dia tidak bisa. Tetapi dia tidak punya banyak waktu tersisa. Hanya 34 menit yang tersisa sebelum turunnya Hari Penjara. Akan secara paksa menarik kesadaran pemain ke dalam permainan. Jika seseorang gagal untuk berlari, mereka tidak akan pernah kembali ke kenyataan. Pemula selalu dilemparkan ke dungeon pemula peringkat E, jadi dia harus mencatat setiap metode penyelesaian yang dia ingat. Dia berencana menyelesaikannya dalam 10 menit. Dia perlu menulisnya dengan cukup sederhana agar ibunya bisa mengerti. Agar dia bisa bertahan hidup, dan dia membutuhkan 2 salinan, 1 untuk Su Chen juga. Ibunya memberitahunya untuk tidak menulis terlalu banyak. Dokter bilang dia perlu istirahat. Dia sudah sakit sejak kecil, ayahnya ingin meninggalkannya. Tapi ibunya bersikeras untuk merawatnya setelah menguras semua tabungan mereka. Ayahnya tetap meninggalkan keluarga. Ibunya membesarkannya sendirian, sering mengajarinya membaca setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan. Hanya setelah kehilangan segalanya, dia menyadari bahwa dia pernah memiliki segalanya yang berarti. Jadi kali ini, dia akan mengumpulkan setiap kartu peringkat dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan dunia ini. Dan membunuh para dewa jahat. Saat itu, Su Chen berlari masuk dengan sebuah peti buah, berteriak, "Su Chen, aku datang untuk menemuimu lagi."
Aku membawa jeruk kesukaanmu. Su Chen adalah satu-satunya teman yang pernah dimiliki Luo. Ketika Luo Xi masih kecil, dia sering dibuli, dan Su Chen selalu melindunginya. Begitulah cara mereka menjadi teman. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Chen meninggal di Dungeon saat membantunya menyelesaikannya. Dalam kehidupan ini, Luo Xi tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Su Chen dengan cepat menyadari ada yang tidak beres dan bertanya. Apa yang kamu tulis? Novel? Aku suka novel. Biarkan aku membacanya. Luo Xi menjawab bahwa itu adalah manual Gong Yi, bingung. Su Chen berkata, tapi bukankah dokter melarangmu bermain game? Luo Xi tidak punya pilihan selain mengatakan itu adalah permainan yang harus dia mainkan. Mengira dia pintar, Su Chen menebak, aku mengerti. Karya agung AAA. Kamu harus bermain, meskipun seluruh dunia mencoba menghentikannya, kan? Lebih kurang, Luo Xi berkata, menyerahkan 2 buku catatan kepadanya. Yang ini hampir selesai, bacalah dengan hati-hati, lalu pergi ke ibuku dan biarkan dia membaca salinan ini. Dia mengingatkan Su Chen untuk membacanya dengan serius. Apapun yang bisa dia ingat mungkin akan menyelamatkan hidupnya nanti. Su Chen masih merasa bahwa Luo Xi bertindak aneh hari ini, tetapi dia setuju juga. Untuk melindungi orang-orang yang dia cintai dan mengalahkan dewa-dewa jahat, Luo Xi harus menjadi pemain terkuat lagi, menyelesaikan setiap Dungeon, dan mengumpulkan semua 15 kartu es yang tersembunyi di dunia permainan. Pada hari penahanan, menyelesaikan Dungeon dan membunuh monster. Memberikan pemain kartu mulai dari peringkat E hingga S, kartu item, kartu khusus, kartu senjata, kartu tumpukan. Semuanya mampu memberikan kemampuan yang kuat. Tapi hanya ada 15 kartu es secara total, masing-masing unik dan terisi dengan kekuatan khusus. Bahkan dewa-dewa jahat tidak bisa sepenuhnya mengendalikan seperti kartu pembalikan waktu. Kartu-kartu ini adalah kesempatan yang ditakdirkan bagi Luo Xi. Hanya dengan mengumpulkannya dia bisa memiliki kesempatan melawan dewa-dewa jahat. Dengan hanya 1 menit tersisa sebelum hari penahanan tiba, dia mengambil satu pandangan terakhir pada foto itu. Ketika waktu tiba, pesan sistem bergema, "Selamat. Kamu telah terpilih sebagai pemain batch pertama pada hari penahanan." Memuat Dungeon, mengekstrak jiwa. Luo Xi berpikir kali ini dia akan melindungi segala sesuatu yang dia hargai, menyelesaikan setiap Dungeon, dan berdiri di puncak lagi. Kemudian dia akan menjatuhkan para dewa jahat yang mempermainkan dunia mereka. Selamat datang di dunia hari penjara. Nikmati permainanmu, pemain Luo Xi. Memuat Dungeon awal peringkat E. Adegan perusahaan pembantaian dihasilkan. Transfer jiwa selesai. Menghapus ingatan nyata pemain. Mempersiapkan untuk menanamkan ingatan skenario. Tapi di detik berikutnya, peringatan muncul, sistem terus mengulang. Peringatan, gagal menghapus ingatan nyata pemain. Peringatan, penghapusan gagal. Peringatan, penghapusan gagal. Permainan mengalami gangguan seolah-olah beku. Kemudian pesan lain muncul. Bos Dungeon sedang dihasilkan. Anda sekarang dapat menjelajahi Dungeon dengan bebas. Rasa yang familiar, resep yang familiar. Dungeon hari penjara sangat mirip dengan dunia nyata. Di Dungeon pemula, ingatan nyata pemain akan dihapus, membuat mereka percaya bahwa dunia ini adalah yang nyata. Karena segalanya sama seperti di kehidupan sebelumnya, hal berikutnya yang harus dihadapi Luo Xi adalah Dungeon peringkat E. Perusahaan pembantaian. Untuk menyelesaikannya, dia harus mengalahkan 3 monster tingkat bos. Setiap bos memiliki keterampilan yang berbeda, dan tingkat kesulitan meningkat tajam, brutal bagi pemain pemula manapun. Luo Xi membuka panel status pribadinya, semua atribut, keterampilan, dan item bernilai 0. Dalam keadaan ini, dia adalah pemula total. Mengalahkan 3 bos sekarang tidak mungkin, dia harus mengaktifkan statistik pemainnya terlebih dahulu. Mengenai berkah yang tidak teridentifikasi itu, mungkin ada hubungannya dengan mengapa dia mempertahankan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Kemudian sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Dia ingat sebuah misi sampingan tersembunyi di Dungeon ini. Jika dia mendapatkan kartu statistik dari misi itu dan merencanakan dengan hati-hati, menyelesaikan Dungeon bukanlah hal yang tidak mungkin. Masih ada lebih dari 10 menit sebelum Dungeon resmi dimulai. Masih cukup waktu.
Masih ada satu hal yang mengganggu Luosi, suara yang dia dengar pada saat kelahiran kembali. Suara itu telah bergema di telinganya sejak kecil, seperti ilusi. Tapi kali ini, dia bisa memahami maksudnya lebih jelas dari sebelumnya. Apa yang mereka katakan terkait dengan menyelamatkan bumi dan mengalahkan para dewa jahat untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu. Mungkin hanya dengan bekerja sama dengan mereka dia bisa berhasil. Jika waktu direset dan mereka mempertahankan ingatan mereka, mereka pasti bisa mengalahkan para dewa jahat lain kali. Tidak, mungkin dia yang kembali ke masa lalu. Bisa membujuk versi dirinya yang tidak memiliki ingatan. Tapi apa sebenarnya arti kata-kata mereka? Apakah itu menyiratkan bahwa selain kekuatan dari 15 kartu peringkat es, dia juga bisa mendapatkan kekuatan mereka? Luosi kemudian berjalan ke sebuah toilet. Disinilah dia harus mendapatkan misi sampingan tersembunyi. Prompt System, Anda telah mencapai koordinat khusus. Misi sampingan tersembunyi terpicu. Dia menendang pintu terbuka dengan kuat, sesuatu di dalamnya terkejut ketakutan. Prompt System. Kabin toilet pria tersembunyi dibuka. Makhluk legenda urban terdeteksi, hantu pengecut. Meskipun disebut hantu pengecut, makhluk itu sebenarnya berani menatapnya dengan tajam. Luosi tidak berniat menghibur makhluk seperti itu, ekspresinya menjadi gelap saat ia berteriak, "Keluar! Atau aku akan memutar kepalamu." Hantu pengecut itu hampir mati ketakutan. Dengan teriakan, ia berbalik dan melarikan diri. Prompt System, kamu telah mengalahkan makhluk legenda urban, hantu pengecut. Peti harta karunnya sekarang menjadi milikmu, sebuah hadiah peti misterius yang menakutkan. Sayangnya, tanpa kunci, peti itu tidak bisa dibuka. Luosi mencemooh, siapa dia? Seorang penjelajah waktu di masa depan tidak membutuhkan kunci. Tendang saja, masalah selesai. Memegang 3 kartu di tangannya, ia teringat. Betapa banyak pemain di kehidupan sebelumnya yang tertipu oleh informasi kunci dan melewatkan kesempatan. Ketakutan dan asumsi adalah hambatan yang sebenarnya. Ini seharusnya menjadi kemenangan awal yang mudah. Ternyata ada 3 kartu atribut, vitalitas, kekuatan, dan kelincahan, cukup untuk mengaktifkan statistik pemainnya. Ia menggunakannya tanpa ragu. Peningkatannya samar tetapi tak terbantahkan. Dengan ini, ia kini memiliki kekuatan dasar untuk menghadapi 3 bos. Panel status dasarnya sudah berubah. Mengaktifkan statistik berarti ia secara resmi menjadi pemain sejati, bahkan di level 1. Atribut-atribut itu bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia biasa. Untuk menguji kekuatan barunya, Luosi memukul dinding tanpa ragu. Dinding yang hancur memberinya gambaran umum tentang kekuatan tempurnya saat ini. Dipadukan dengan pengalaman tempur dari kehidupan sebelumnya, menyelesaikan Dungeon pemula kini akan jauh lebih mudah. Tapi ini masih jauh dari cukup untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu dan melindungi dunia. Ia membutuhkan setiap tetes kekuatan yang bisa digunakannya, termasuk kekuatan pemilik misterius suara itu. Melihat panel yang menunjukkan berkah yang tidak dikenal yang didapat, ia tahu ia perlu mencari tahu ini terlebih dahulu. Luosi berteriak kepada sistem, "Hei! Yang memberkatiku, apakah itu pemilik suara-suara itu?" Jawab aku. Ia tertawa mengejek dirinya sendiri. Tentu saja, mungkin tidak akan menjawab. Yang mengejutkan, sebuah respon datang. Itu tergantung padamu. Sebuah bayangan besar muncul di depannya dan menghilang dengan cepat. Suara bayangan itu bergema, kami telah mengawasi kamu. Luosi terdiam sejenak, lalu bertanya, siapa kamu? Apakah berkah itu dari kamu? Kenapa membantu aku? Bayangan itu menjawab, hanya sedikit trik. Jika kamu ingin bantuan yang nyata, tunjukkan nilai kamu terlebih dahulu. Lalu ia menghilang sepenuhnya. Hanya satu pesan terakhir yang tersisa. Pergi bertarung, anak. Waktu semakin menipis. Luosi merasa lega. Setidaknya keberadaan mereka terkonfirmasi. Ia berbicara dengan tegas, aku butuh kekuatanmu. Aku akan membuktikan diriku. Perhatikan dengan seksama. Pada saat yang sama, sistem mengumumkan bahwa bos akan segera turun. Peringatan lain menyusul, ketika hitung mundur berakhir. Pemain yang jauh dari tempat kerja mereka akan dianggap gagal dalam tahap ini. Luosi segera berlari kembali ke tempat kerjanya. Dalam perjalanan,
Ia melewati dua pemuda yang mengeluh keras. Mereka membenci permainan dan berteriak bahwa jika mereka tidak diizinkan keluar segera, mereka akan menghancurkan tempat jelek ini. Seperti yang diharapkan. Selalu ada orang bodoh yang tidak bisa memahami situasi. Begitu hitungan mundur mencapai 0, kepala kedua pria itu meledak. Semua orang lainnya ketakutan. Apa? Apa yang terjadi? Apakah ini karena hitungan mundur itu? Ini nyata, tetapi hanya Luosi yang memahami bahwa melanggar aturan di hari penjara berarti mati dengan cepat. Pintu ditutup dengan keras. Peringatan sistem, peringatan. Bos area mendekati semua pemain. Segera cari senjata yang tersedia dan siapkan diri untuk menghadapi bos tahap ini, unit Cleaning Crew. Orang-orang di bawah mengutuk dengan keras. Jadi bos mengunci kita hanya untuk membuat kita melawannya? Permainan gila apa ini? Biarkan kami keluar. Tiba-tiba, suara menyeramkan bergema. Luosi tahu bahwa bos pertama telah tiba di Dungeon peringkat E ini. Satu-satunya strategi adalah mengalahkan setiap bos yang muncul. Memimpin kelompok adalah seorang nenek pembersih yang tertawa, hehe, dan mengumumkan, saatnya membersihkan sampah. Dia adalah kapten pembersih level 2. Bos peringkat E, stamina 1, kelincahan 2, kekuatan 4, bonus keterampilan ditambah 2 senjata. Sapu besi peringkat E dan pengki tajam. Keterampilan, spesialisasi pembersihan LV.1. Kekuatan ditambah 1 saat menggunakan senjata tipe sapu/pengki. Yang lainnya adalah monster peringkat E, pekerja pembersih. Semua 3 statistik dasar adalah 1, bersenjata sapu besi peringkat E, tanpa keterampilan. Saat itu, suara angku terdengar di seluruh ruangan, mengejek bahwa monster peringkat E bahkan tidak layak disebut monster. Pembicara adalah seorang otot kekar yang menunjukkan ototnya. Dia berteriak, karena ini adalah permainan. Berapa banyak pukulan yang bisa diterima bos kurus seperti itu dariku? Jangan takut, semua. Setelah aku selesai dengan mereka, aku akan mengeluarkan kalian semua dari sini. Melihat betapa bodohnya dia. Luosi dengan baik hati memperingatkan, jangan pergi. Makhluk-makhluk itu tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jangan bertindak sembarangan. Dia sangat tahu bahwa meskipun mereka hanya peringkat E, selama statistik mereka di atas 0. Manusia normal tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan bos dengan statistik yang sebenarnya. Menggunakan kekuatan mentah saja adalah murni fantasi. Tetapi otot kekar itu tidak hanya mengabaikan peringatannya, dia malah mengejeknya. Diam. Kamu adalah yang terakhir berlari masuk. Jika kamu tidak beruntung, kepalamu pasti sudah meledak. Kenapa kamu harus memberi saran padaku? Luosi terdiam dan hanya bisa berpikir. Kamu benar-benar tidak bisa berbicara logika kepada seseorang yang meminta mati. Sementara itu, otot kekar itu yakin dia telah menemukan jawabannya. Dia berpikir, aku sudah bermain banyak permainan. Papan peringkat yang terkunci jelas tergantung pada berapa banyak monster yang kamu bunuh. Jika aku bergerak lebih dulu, aku akan mendapatkan posisi teratas. Permainan berisiko tinggi yang menarik orang dengan paksa. Pasti memberikan imbalan yang gila. Dia beralasan, jika aku menyelesaikan run ini, aku mungkin kembali ke dunia nyata sebagai miliarder dan langsung menuju puncak kehidupan. Logikanya tidak sepenuhnya salah, tetapi Luo Si hampir yakin bahwa orang itu tidak akan pernah melihat hari itu. Otot kekar itu kemudian menyerang nenek pembersih tua. Mengayunkan tinjunya dan berteriak, jadilah bagian dari kekayaanku. Nenek itu memberinya pelajaran yang brutal. Hidupnya adalah biaya kuliah. Semua orang lainnya terkejut. Sepenuhnya gagal memproses apa yang baru saja terjadi, tim pembersih tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Mereka bergegas ke kerumunan. Tertawa menyeramkan, waktunya bersih-bersih. Orang-orang hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Berteriak, tidak. Jangan bunuh aku. Jangan mendekat. Aku tidak ingin mati. Mereka adalah monster setelah semua. Memohon tidak ada artinya bagi mereka. Yang mereka tahu hanyalah pembantaian. Sampah adalah sampah. Kita harus membersihkan setiap bagian terakhir. Hihi. Jika ada penghargaan karyawan terbaik tahun ini, mereka pasti akan memenangkannya. Orang-orang yang dikejar tidak punya waktu lagi untuk mengeluh. Mereka hanya berteriak,
Tempat apa ini? Biarkan kami keluar. Tolong. Seseorang tolong kami. Melihat kekacauan yang terjadi, Luo Xi tahu saatnya untuk bertindak. Dia berlari maju. Luo Xi berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Begitu dia berbicara, dia memukul monster pembersih tepat di wajah dan mengirimnya terbang. Di dunia ini, hanya ada satu cara untuk membersihkan Dungeon. Melawan balik dan membunuh bosnya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, dapatkan kartu peringkat S. Dan akhirnya kalahkan para dewa jahat itu. Menghilangkan bos-bos peringkat rendah ini adalah langkah yang diperlukan. Kerumunan terkejut sekali lagi saat seseorang benar-benar menyerang monster-monster itu. Siapa yang sekuat itu? Orang berotot itu hanya sekali pukul sebelumnya. Tunggu, monster itu terlihat masih bisa bergerak. Pembersih yang dia pukul terjatuh bergumam dari tanah, bersih. Bersihkan sampah. Luo Xi tidak ragu. Dia melangkah maju dan memberikan pukulan akhir, hanya berhenti setelah tubuh makhluk itu mulai memudar menjadi partikel. Dia tahu jelas bahwa hadiah sistem hanya muncul ketika monster benar-benar mati. Jadi jika tidak ada hadiah yang muncul, kamu harus menyelesaikannya. Tidak ada pengecualian. Kali ini, dia mendapatkan sapu besi dan kartu kekuatan. Para pemain menatapnya dengan tidak percaya. Hei! Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar membunuh monster seperti itu. Siapa dia? Kenapa dia lebih kuat dari orang berotot itu? Luo Xi melihat kartu merah di tangannya. Monster peringkat rendah menjatuhkan kartu kekuatan, kelincahan, atau vitalitas. Karena dia sangat kekurangan statistik. Kartu apapun adalah kartu yang bagus. Dia menggunakannya segera, dan kekuatannya meningkat menjadi 2. Pembersih lain mendekat, masih melantunkan, bersih. Bersih. Luo Xi mengencangkan genggamannya pada sapu, penuh percaya diri. Di hari penjara, begitu seorang pemain terbangun, bahkan perbedaan 1 poin statistik sudah cukup untuk mendominasi. Jadi meskipun momentum agresif monster itu tidak lagi sebanding dengannya. Dengan 1 serangan sapuan, dia menjatuhkannya, mendapatkan kartu kekuatan lain. Meningkatkan total kekuatannya menjadi level 3. Tiba-tiba, dingin merayap di punggungnya. Tanpa ragu sejenak, dia mengayunkan sapu di belakangnya, memotong pembersih yang menyerang menjadi 2. Luo Xi memberikan senyuman acuh tak acuh. Serangan diam-diam tidak berhasil padanya. Kali ini, dia menerima kartu kelincahan. Bagus. Kelincahan juga merupakan atribut kunci. Hanya tersisa 3 pembersih, semuanya menatapnya dengan penuh kebencian. Sampah. Sampah. Sampah yang dibenci. Di hari penjara, agro ada, siapapun yang membunuh lebih banyak monster terlebih dahulu akan otomatis menjadi target. Membuat pertarungan di masa depan lebih sulit. Keterampilan eksklusif Kapten Pembersih. Keahlian bersih-bersih memberinya tambahan 2 kekuatan berdasarkan pengalaman hidup masa lalu Luo Xi. Melawan mereka semua sekaligus adalah tindakan bodoh. Dia perlu mengalahkan mereka satu persatu. Melihat mereka semua menyerangnya, Luo Xi berputar dan berlari, berteriak kepada kerumunan, jika kalian tidak ingin mati. Lempar sesuatu ke 3 monster ini, ganggu mereka, dan beri aku kesempatan untuk membunuh mereka. Jika ada pemain dengan potensi yang baik di antara mereka, dia bahkan bisa memimpin mereka untuk menyelesaikan Dungeon bersama. Semakin banyak orang yang memahami strategi, semakin banyak yang akan selamat. Seorang wanita yang ketakutan berteriak, jika kita menyerang, bukankah mereka akan menyadari kita? Kita akan mati seketika, setuju seorang pria. Dia tampak cukup kuat untuk menghadapinya sendirian. Luo Xi merasa tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini sangat ketakutan, sepertinya dia harus menciptakan kesempatan itu sendiri. Pada saat itu, Kapten Pembersih tua melompat maju, sampah. Sebuah keyboard tiba-tiba menghantam wajahnya. Luo Xi tidak menyangka ada yang benar-benar ikut campur. Seseorang berteriak kepada anak laki-laki berkacamata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Anak berkacamata itu gagap, dia berjuang untuk kita. Jika kita membantunya, kita mungkin benar-benar selamat. Seorang pria lain berteriak dengan cemas, tapi bagaimana kita seharusnya melawan monster seperti itu? Nenek itu marah, sampah harus dibersihkan. Anak berkacamata itu berteriak,
Bos sedang datang ke arah sini, lalu melarikan diri. Aku menarik bos ke sini. Cepat, manfaatkan kesempatan ini. Luo Xi memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan 2 pembersih. Terima kasih. Aku akan mengingat kebaikan ini. Dengan statistiknya yang sekarang sangat kuat, mob tipe pembersih. Dia bisa membunuh mereka seketika. Hanya bos yang tersisa. Kali ini, dia mendapatkan kartu kelincahan dan kartu kekuatan. Kapten pembersih tua mengejar anak berkacamata, siap untuk menyelesaikannya. Sampah harus dibersihkan, teriak anak itu meminta bantuan. Luo Xi muncul di belakang kapten pembersih tua. Tepat pada waktunya dan berkata dingin, kamu adalah sampah yang sebenarnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mengirimkan kepalanya terbang. Pemberitahuan sistem. Selamat, pemain Luo Xi telah membunuh bos tahap ini. Dia telah mengalahkan bos fase pertama, Kapten Pembersih. Hadiah akan segera datang. Papan peringkat kontribusi dibuka. Dan Luo Xi duduk dengan teguh di posisi teratas dengan 700 poin, satu-satunya pemain di daftar tersebut. Dia ingat dengan jelas bahwa dalam penyelesaian Dungeon pertama, pemain nomor 1 akan menerima kartu peringkat S. Sekarang, dia belum mendapatkannya dalam kehidupan sebelumnya. Dan karena setiap kartu peringkat S memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bertanya-tanya kemampuan kartu nomor 001. Berdasarkan papan peringkat. Tidak ada pemain lain yang mendapatkan kill sejauh ini, tetapi tetap di posisi pertama tidak akan mudah. Setelah semua, papan peringkat mencakup setiap pemain di seluruh dunia yang telah terjebak dalam Dungeon awal. Hari penjara selalu turun secara global pada saat yang sama. Meskipun Luo Xi menang di garis waktu sebelumnya, banyak pemain papan atas muncul di awal. Masing-masing memiliki kekuatan yang hampir tidak mungkin untuk ditiru, dan bahkan terlahir kembali, dia tidak bisa meremehkan mereka. Setiap penyelesaian Dungeon memberikan hadiah berdasarkan peringkat, kartu keterampilan, kartu item, kartu atribut, kartu khusus. Mulai sekarang, dia harus menyelesaikan tahap dalam rute skor maksimum untuk memastikan tetap di puncak. Untuk mengalahkan dewa jahat dalam kehidupan ini, dia harus menyelesaikan permainan dan mendapatkan kekuatan jauh melampaui dirinya yang dulu. Itu berarti mobil S rang nomor 001 adalah suatu keharusan. Peringatan sistem, kamu telah mengalahkan bos fase pertama dari Slaughter Company. Hadiah sebagai berikut, 1 kartu atribut stamina, 2 kartu atribut agility E rang. 1 kartu pembersihan khusus E rang, 1 kartu Iron Embryo khusus E rang. Luo Xi merasa seperti menemukan emas, kartu Iron Embryo dari hadiah tahap pertama. Kartu ini menciptakan senjata yang dibentuk oleh aura pengguna. Iron Embryo menghasilkan senjata khusus tipe besi E rang berdasarkan aura pengguna. Dengan kesempatan untuk menciptakan senjata khusus, senjata dengan grade tertinggi adalah, tentu saja, Kaisar Pedang. Pedang dan Raja dari senjata, Bilah. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap keberuntungannya bertahan. Luo Xi kemudian menoleh untuk melihat anak laki-laki berkacamata. Anak itu tidak terlihat terlalu berani. Namun, melangkah maju pada momen kritis, membaca situasi, dan tetap bertindak adalah tepat apa yang dibutuhkan seorang pemain yang luar biasa. Luo Xi berpikir bahwa jika anak ini menjadi pemain, dia mungkin bisa membantu lebih banyak orang di kemudian hari. Luo Xi berterima kasih padanya. Anak itu, yang merasa malu, mengatakan bahwa dia juga berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Lagi pula, Luo Xi adalah satu-satunya yang bisa membunuh monster-monster itu. Jika bahkan Luo Xi jatuh, semua orang akan mati, jadi membantu Luo Xi juga berarti membantu dirinya sendiri. Namun, anak itu memang telah mengambil tindakan. Luo Xi mengeluarkan 3 kartu dan menyerahkannya. Kamu pintar, ketiga ini akan membantumu. Stamina dan agility akan membangkitkan atribut pemainmu, dan Cleanse bisa menghilangkan keadaan mental negatif. Ketika kamu berada di bawah tekanan, keberuntungan yang tiba-tiba membuat anak laki-laki itu sedikit bingung. Namun dia masih memahami situasinya dan dengan gugup bertanya apakah kartu-kartu itu tidak akan lebih efektif jika Luo Xi menyimpannya. Luo Xi mendorong kartu-kartu itu ke pelukannya dan berkata bahwa jika anak itu tidak menarik perhatian monster pada saat yang krusial, semuanya akan jauh lebih sulit baginya. Hadiah ini adalah apa yang pantas didapatkan anak itu. Kemudian Luo Xi mengajarinya cara menggunakannya, memberitahunya untuk memperhatikan dengan seksama karena ini adalah cara yang benar untuk mengaktifkannya. Saat kartu-kartu itu perlahan menghilang,
Statistik Luosi berubah lagi. Baik kekuatan maupun agility naik ke level 4, menirunya. Anak laki-laki berkacamata itu segera memiliki energi biru yang berputar di sekeliling tubuhnya juga. Itulah rasanya ketika atribut meningkat, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Sebuah jendela pop-up muncul di depan Suen. Nama, Suen, ras, manusia, level saat ini, 0, EXP, 70. Suen tidak mengerti mengapa dia memiliki EXP sama sekali karena dia tidak membunuh monster. Luosi dengan sabar menjelaskan bahwa karena Suen telah menyerang bos, dia menerima EXP ketika Luosi memberikan pukulan terakhir. Level up memberikan peningkatan kecil pada semua statistik. Kemudian Luosi mengajarinya cara menggunakannya, memberitahunya untuk memperhatikan dengan seksama. Karena ini adalah cara yang benar untuk mengaktifkannya saat kartu-kartu itu perlahan menghilang. Statistik Luosi berubah lagi. Baik kekuatan maupun agility naik ke level 4, menirunya. Anak laki-laki berkacamata itu segera memiliki energi biru yang berputar di sekeliling tubuhnya juga. Itulah rasanya ketika atribut meningkat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Sebuah jendela pop-up muncul di depan Suen. Nama, Suen, ras, manusia, level saat ini, 0, EXP, 70. Suen tidak mengerti mengapa dia memiliki XP sama sekali karena dia tidak membunuh monster. Luosi dengan sabar menjelaskan bahwa karena Suen telah menyerang bos. Dia menerima XP ketika Luosi memberikan pukulan terakhir. Level up memberikan peningkatan kecil pada semua statistik. Meskipun tidak sebanyak kartu atribut, Suen segera bertanya pada level berapa Luosi. Luosi menjawab, sekitar level 4. Suen terlihat sedikit cemburu, berpikir itu sudah terdengar tinggi. Luosi kemudian melihat embrio besi di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mendapatkan kartu acak seperti itu. Jadi dia penasaran jenis senjata apa yang akan dihasilkan oleh auranya. Dengan suara berderak, sebuah objek gelap terbentuk di tangannya. Pedang urat biru, senjata evolusi pertumbuhan tipe pedang, level tidak diketahui. Keterampilan eksklusif saat ini, efek tebasan Skyrim. Tebasan mengumpulkan energi darah. Sekali node pedang sepenuhnya merah, itu dapat melepaskan aura pedang yang kuat. Sifat khusus, setiap 10 level, pemegangnya mendapatkan keterampilan acak. Terikat secara permanen melalui jejak jiwa, tidak terpengaruh oleh pencurian, perdagangan, atau kematian. Luosi merasa puas, meskipun diklasifikasikan sebagai tier E. Dengan keterampilan aktifnya, itu bisa bersaing dengan senjata tempur tier C. Suen tertegun lagi. Sebuah pedang sekuat ini dan hanya tidak buruk? Luosi serius. Di siklus sebelumnya, senjatanya adalah bayangan naga api tier S. Jadi pedang urat biru masih kurang, tetapi potensi masa depannya sangat besar karena bisa berevolusi. Pada saat itu, sistem mengumumkan, selamat pemain, skuad pembersihan tahap pertama telah diselesaikan. Kafetaria karyawan tahap kedua sekarang dibuka. Semua pemain harus menuju ke kafetaria di lantai 2. Mereka yang gagal tiba sebelum hitungan mundur berakhir akan ditandai sebagai gagal. Pemberitahuan. Sama persis dengan yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Kecuali saat itu, Luosi hanya seorang pemula. Jauh lebih menyedihkan daripada sekarang, dia melihat Suen, apakah kamu mau ikut denganku? Suen. Bersemangat namun ragu, gagap, saya bisa pergi. Saya butuh orang-orang pintar, itu membantu dalam menyelesaikan tahap ini. Dan dengan apa yang harus saya lakukan di masa depan, kamu memenuhi syarat. Suen segera setuju untuk mengikutinya. Maka mari kita menuju zona berikutnya. Kerumunan langsung menyerbu mereka, ahli. Bawa saya bersamamu. Saya tidak akan membebanimu, keluarga saya kaya. Saya akan memberimu 1 juta saat kita kembali. Tampan, saya akan melakukan apa saja. Tolong bawa saya 3 orang lainnya. Dia bahkan menghalangi jalannya. Kawan, kamu kuat. Mengapa kamu tidak menyelamatkan semua orang? Bukankah egois meninggalkan kami di belakang? Hidup kami juga penting. Mereka mencoba membuatnya merasa bersalah. Wajah Luosi menjadi gelap. Halangi saya lagi dan saya tidak akan ragu memperlakukanmu seperti monster. Kelompok itu membeku. Mereka bisa merasakan dia serius. Semua orang melangkah ke samping.
Tatapan di matanya milik seseorang yang bisa membunuh tanpa ragu. Setelah berjalan beberapa jarak, Suen melihat ke belakang. Kamu benar-benar tidak akan membawa mereka? Dia menjawab dengan tenang, saya sudah membunuh bos, yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Membawa mereka hanya akan membebani saya. Saya tidak di sini untuk menyelamatkan semua orang. Saya hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang saya cintai. Takut kehilangan sosok ini untuk digenggam, Suen bersumpah, saya mengerti. Saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan memperlambatmu. Luo Xi mengingatkannya, bos berikutnya adalah seorang koki. Akan ada korupsi mental. Jika kamu tidak bisa bertahan, gunakan kartu pembersih. Suen berkedip. Korupsi mental? Apakah itu buff monster? Pesan sistem berbunyi. Kamu telah tiba di kafetaria karyawan. Silakan duduk dan bersiap untuk tantangan kedua, kata Suen. Masih naif, gumamnya. Aromanya cukup enak. Sepertinya tidak ada bos di sini. Seorang pria yang memegang pisau dapur muncul diam-diam di sampingnya. Sisa 1 menit. Suen terkejut. Dia tidak melihat kapan pria itu tiba. Luo Xi tetap tenang. Dia adalah algojo untuk yang terlambat. Suen akhirnya menghubungkannya dengan hukuman kepala meledak sebelumnya. Luo Xi mengambil tempat duduk sembarangan, tetapi Suen masih bingung. Dari kantor di lantai 1 ke kafetaria tidak jauh. Bagaimana bisa ada yang terlambat? Luo Xi menjelaskan. Jika orang bisa membuat pilihan yang tepat dengan cepat, mereka akan baik-baik saja, tetapi manusia terlalu banyak berpikir. Mereka membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berarti dan hanya memilih satu pilihan yang benar ketika hampir terlambat. Dan ketika mereka takut untuk menghadapinya, seperti yang dia prediksi, semua orang akhirnya mulai berlari menuju kafetaria. Mengeluh saat berlari, aku benar-benar bodoh. Kenapa aku berdiri di atas sana berdebat apakah harus berlari? Diam dan bergerak. Jika kita tidak masuk, kepala kita akan meledak. Terlambat, seharusnya kita turun segera. Sial. Hanya ada 10 detik tersisa di timer. Mereka hampir saja melewati pintu masuk kafetaria. Kita berhasil. Cepat, ambil tempat duduk. Hitungan mundur mencapai 0 saat itu. Seorang pria sialan terhuyung-huyung menuju pintu, terengah-engah. Syukurlah aku berhasil. Selama aku tidak di luar, aku aman. Aku akan masuk dan duduk. Detik berikutnya, sebuah pisau dapur menghantamnya. Waktu habis. Kamu keluar. Tidak ada yang mengira pria itu akan sekejam itu. Dia adalah bos di tahap ini. Kenapa kamu muncul begitu cepat kali ini? Kita terlalu ragu di atas. Jika kita turun lebih awal, ini tidak akan terjadi. Kemudian seorang koki mendorong kereta dengan sebuah bak besar makanan. Makan, makan, makan. Ketika Suen melihat apa yang ditumpuk di piring, dia benar-benar terkejut. Apa itu lumpur hijau? Tunggu, itu jenis monster yang sama yang kita lihat di kantor sebelumnya. Perutnya mual. Efek adegan khusus diaktifkan. Semua pemain yang melihat langsung makanan mereka akan menerima buff korupsi mental. Hampir semua orang seperti Suen. Berada di ambang muntah tetapi memaksa diri mereka untuk menahannya. Korupsi mental mulai berlaku. Kekuatan, kelincahan, dan semangat semuanya berkurang sebesar 30%. Suen tidak mengira akan mendapatkan buff yang sebenarnya. Dan satu yang memotong ketiga statistik sekaligus. Menyelesaikan ini menjadi jauh lebih sulit. Tapi Luo Xi tahu kesulitan tidak berhenti di situ. Makanan pemain telah dibagikan. Tidak ada pemborosan yang diizinkan. Silakan konsumsi dengan cepat. Peringatan, meninggalkan makanan yang tidak dimakan akan mengakibatkan hukuman dari koki. Jika makanan dibiarkan tidak tersentuh, semangat pemain akan terus turun sebesar 10% per menit. Peringatan, ketika semangat pemain mencapai 0%, pikiran mereka akan runtuh dan mereka akan dieliminasi. Kamu memiliki 7 menit tersisa. Silakan buat keputusanmu. Dengan kata lain, semua jalur pelarian telah sepenuhnya terputus. Suen meringis, jika membuang makanan berarti mati. Maka tidak makan juga berarti mati.
Bukankah itu berarti kita hanya bisa memakannya? Tapi bagaimana seseorang bisa makan itu? Dia telah membangun semua persiapan mental yang bisa, tetapi tubuhnya masih menolak tahap kedua. Ini jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Ini menyerang kelemahan psikologis orang. Dia merasa akan dihilangkan. Namun, Luosi tetap tenang. Tahap kedua memang lebih sulit dan menjijikan. Namun, dia tahu ada cara lain untuk menyelesaikannya. Melihat ini, harapan Suen kembali menyala. Dalam situasi ini, kamu masih memiliki jalan. Dia segera tegak. Jika ada yang kamu butuhkan dariku, katakan saja. Aku akan siap. Luosi menjawab, jika semangatmu turun hingga kamu tidak bisa menahannya, gunakan kartu pembersih untuk menghapus buff dan tetap sadar. Saat aku membutuhkannya, aku akan memanggilmu. Korupsi mental sedang berlangsung. Semangat pemain menurun. Semangat saat ini, 70%. Hitung mundur kolaps mental global, 6 menit 59 detik. Yang lain juga mengungkapkan ketakutan yang sama. Suen merasa, hanya melihat barang-barang ini saja sudah menguras energiku. Jika kita tidak makan dalam 7 menit, kita akan gila. Apakah kita benar-benar harus makan ini? Dengan statistik kita yang berkurang karena buff korupsi mental, melawan 4 juru masak monster secara langsung hampir tidak mungkin. Jadi, cara normal untuk menyelesaikan tahap 2 adalah dengan memakan makanan, membiarkan para juru masak lengah, dan semua orang menyerang mereka bersama-sama. Metode penyelesaian kelompok, tetapi metode itu hanya memberikan poin dan hadiah dasar. Bukan yang diinginkan Luosi. Pemain Luosi telah menerima berkah yang tidak diketahui. Kebal terhadap korupsi mental. Semangat pemain Luosi, 100%. Luosi menatap telapak tangannya dengan tidak percaya. Apakah ini kejutan kecil yang dia sebutkan? Jadi ini berkah mereka, gangguan mental tidak lagi mempengaruhinya sama sekali. Sempurna. Sekarang aku bisa menggunakan metode kesulitan tinggi tersembunyi yang aku ketahui dari kehidupan sebelumnya. Ini tidak hanya akan memberiku skor tinggi dan mengamankan peringkatku tetapi juga memberikan hadiah tingkat atas. Pada saat itu, seseorang akhirnya menyerah. Dia menampar piringnya. Aku tidak mau makan. Aku menolak. Aku lebih baik mati daripada makan sampah ini. Suen bertanya, apakah dia sudah mengalami kolaps mental lebih awal? Luosi menjawab, ya, mental manusia jauh lebih rapuh daripada yang ditunjukkan panel status. Jika seseorang tidak bisa menangani tekanan, mereka tidak bisa melawan korupsi mental dan langsung hancur. Tetapi jika kita gagal di tahap ini, semua orang di sini akan berakhir seperti dia. Pria itu jelas sudah gila. Dia menginjak piring yang jatuh, tertawa gila. Haha. Tidak makan, tidak makan. Hahaha. Bang. Kepalanya dipukul keras, salah satu juru masak telah menyerang. Tidak makan? Maka mati. Tetapi pria itu masih berteriak, aku tidak makan. Detik berikutnya, juru masak itu meraih kepalanya dan menyeretnya ke dapur belakang. Pria itu terus berteriak gila, aku tidak makan. Aku tidak makan. Haha. Suara keras terdengar dari dapur. Beberapa saat kemudian, orang-orang kembali ketakutan. Jika kamu tidak makan, begitulah yang terjadi. Tapi siapa yang bisa makan sesuatu seperti ini? Hanya tersisa 6 menit, kita semua akan berakhir seperti itu. Tidak ada pemain yang telah mengonsumsi makanan mereka, semangat semua pemain berkurang 10%. Peringatan, semangat yang tersisa untuk semua pemain sekarang 60%. Silakan konsumsi makanan Anda secepatnya. Hitung mundur kehancuran mental global, 5 menit, 59 detik. Aturan skor tinggi tersembunyi untuk tahap ini adalah memecahkan metode standar yang aman dan mengaktifkan mode kesulitan tinggi. Luosi berdiri. Sepertinya sudah waktunya untuk melaksanakan rencanaku. Dia melemparkan piringnya. Aku tidak akan makan ini. Langkah aturan tersembunyi 1. Aktifkan mode kesulitan tinggi dengan menarik perhatian koki monster. Anda telah menarik perhatian seorang koki. Risiko kematian meningkat menjadi 80%. Seorang koki monster muncul di depannya. Apa yang kau coba lakukan? Jika kau tidak duduk dan makan, aku akan memasukkan kepalamu ke dalam emberku. Mendengar itu,
Luo Xi meletakkan tangannya di gagang pedang. Langkah aturan tersembunyi 2. Aktifkan sistem kebencian dan bunuh satu koki monster. Kilatan baja. Luo Xi memenggal kepala koki itu seketika. Dia menyimpan pedangnya, semua gerakan halus dan seketika. Anda telah membunuh koki pemotong. Hadiah, 2 kartu atribut level 1, kekuatan dan stamina. Tahap perusahaan pembantaian. 2 kini resmi memasuki fase penyelesaian. Peringatan, Anda telah membunuh satu koki. 3 koki yang tersisa sekarang memiliki 100% kebencian terhadap Anda. Peringatan, Anda telah memicu aturan tersembunyi, serang lebih dulu. Semua koki akan meninggalkan serangan terhadap pemain lain dan fokus hanya untuk membunuh Anda. Pemberitahuan, poin dan hadiah dari membunuh monster meningkat 10%. Ini adalah aturan tersembunyi kesulitan tinggi dari tahap 2, serang lebih dulu. 3 koki monster segera mengepung Luo Xi. Koki pemotong ikan level 3 marah, koki pemahat buah level 3 marah, koki pemotong level 3 marah. Ini persis yang dia inginkan, meninggalkan rute penyelesaian normal. Serang lebih dulu, bunuh seorang koki, dan tarik semua agro monster ke dirinya sendiri. Dengan risiko sepenuhnya diaktifkan, peluang kematian melonjak. Untuk menjaga kekuatan menghadapi musuh yang benar-benar menakutkan di depan, dia perlu jarak, dikelilingi akan menjadi fatal. Ikuti saja rencana, gunakan mereka untuk bersiap. Karena setiap monster mengunci dirinya, tidak perlu umpan. Saat dia bergerak, seorang koki melompat ke arahnya. Manusia, kau tidak bisa menghindar dariku. Biarkan aku memotongmu menjadi potongan-potongan. Koki itu cepat dan ternyata kuat, dia tidak menyangka Luo Xi bisa memblokir serangannya. Merasa langsung terhina, koki itu menggeram, kemampuan level 1, iris cepat. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin serangan. Bagus, persis seperti yang direncanakan. Luo Xi telah berhasil memancingnya. Untuk mengalahkan bos tahap ini, dia masih kekurangan cukup leverage. Dia membutuhkan monster kecil untuk mengaktifkan kemampuan pedang vena biru. Koki itu mulai gelisah. Luo Xi yang mampu mengikuti kecepatannya adalah hal yang tak terbayangkan. Dia adalah yang tercepat di antara semua koki. Koki itu mencemooh, jadi apa jika kau bisa mengikuti? Kau sudah kalah. Dengan pedangku menahanmu, bagaimana kau akan menghadapi dia di belakangmu? Luo Xi memutar pergelangan tangannya, menyingkirkan pedang koki itu, sesuatu yang tidak pernah diperkirakan oleh koki. Hanya ada satu penjelasan. Kekuatan Luo Xi sekarang jauh melebihi miliknya, meskipun mereka setara beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, kemampuan eksklusif pedang vena biru, serangan robek langit diaktifkan. Luo Xi mengangguk dengan sopan. Pada saat itu, kemampuan eksklusif pedang vena biru, serangan robek langit, diaktifkan. Luo Xi mengangguk dengan sopan. Terima kasih, serangannya sudah terisi penuh. Dia menyadari apa yang terjadi dan panik, mundur. Dia masih memiliki kekuatan tersisa. Dia menggunakan pedangku untuk mengisi keterampilan. Kita terjebak dalam perangkapnya, Luo Xi tersenyum lebar. Hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang, tidak sedikit terlambat. Serangan Skyrim meledak, memotong 3 koki menjadi 2. Bahkan dia tidak mengira gerakan ini akan sekuat ini. Selain itu, setiap celah yang terlihat oleh mata telanjang biasanya adalah perangkap yang disiapkan untukmu. Suen bahkan lebih gugup darinya, tetapi untungnya Luo Xi menang. Hanya saat itu dia menyadari Luo. Dia telah merencanakan segalanya dari awal, memperingatkan bahwa seorang pemain telah berhasil mengaktifkan aturan tersembunyi. Serangan pertama. Bos, kepala koki, telah sepenuhnya marah. Amarah ditambah 100%, semua atribut ditambah 1. Apa? Bos juga bisa meningkatkan atributnya? Aturan tersembunyi? Saat itu, tanah mulai bergetar. Disertai langkah kaki yang menggelegar, orang-orang panik. Gempa bumi? Apakah bos datang? Lihatlah peringatannya. Ini semakin kuat. Jika orang itu tidak bisa mengalahkannya, kita semua mati. Luo Xi merasa tidak takut. Dia tahu ini adalah langkah terakhir dari aturan tersembunyi, memaksa bos untuk muncul. Sambil meningkatkan kesulitan, tetapi juga meningkatkan hadiah dan sistem poin, kamu telah memicu semua syarat serangan pertama. Kesulitan bos meningkat,
Hadiah dan poin yang bisa didapat dari bos meningkat sebesar 30%. Luo Xi harus merebutnya. Hanya dengan mendapatkan hadiah dan poin yang lebih tinggi dia bisa mencapai tujuan seumur hidup ini. Bos, kepala koki, akhirnya muncul. Siapa yang membunuh koki kesayanganku? Kepala koki Age tingkat bos, LV5, status saat ini, mode marah, semua atribut ditambah 1. Statistik dasar, stamina LV6, kekuatan LV8, agility yang ditingkatkan LV3, keterampilan, patah tulang hancurkan, kekuatan ditambah 2. Suen bergetar. Monster seperti itu? Luo Xi, apakah kamu benar-benar bisa menang? Luo Xi mengangkat tangannya dengan tegas. Dia akan menggunakan setiap kartu atribut yang dimilikinya untuk membunuh bos yang diperkuat oleh aturan tersembunyi. Dia tidak bisa menahan diri. 4 kartu atribut Erang mendorong semua statistik Luo Xi ke level 5. Bukan karena dia kekurangan kartu. Batasnya adalah kartu Erang hanya bisa meningkatkan statistik hingga level 5. Dia masih memiliki 2 kartu agility level 1, tetapi itu tidak berguna baginya sekarang. Dia melemparkan kartu-kartu itu kepada Suen dan menyuruhnya untuk menggunakannya segera. Suen naik level lagi, rasa iri menyebar di antara kerumunan. Sial. Jika aku tahu kartu atribut akan dibagikan, aku pasti akan bertindak lebih awal. Apa sebenarnya fungsi kartu-kartu itu? Apakah mereka meningkatkan peluang bertahan hidup? Melihat tidak ada yang menjawab, kepala koki mengeluarkan raungan marah lagi. Aku akan bertanya lagi, siapa yang membunuh bawahanku yang menggemaskan? Orang-orang menutup telinga mereka dalam ketakutan. Monster apa ini? Hanya raungannya saja sudah membuatmu tidak bisa melawan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan sesuatu seperti itu? Suen, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh. Setelah membangkitkan atributnya, raungan itu tidak lagi membahayakannya. Jawab aku atau aku akan memenggal semua kepalamu. Kerumunan berlarian panik. Dalam sekejap berikutnya, Luo Xi muncul di depan kepala koki, menghalangi Cleaver besar itu. Koki itu tidak pernah mengira ada yang bisa menghalangi secara langsung. Luo Xi berkata dingin, akulah yang membunuh mereka. Kepala koki menghembuskan napas panas, tubuh kecilmu akan membayar harganya. Aku akan menyimpan kepalamu dan membiarkanmu menyaksikan saat aku memotong semua jenismu. Luo Xi tetap acuh tak acuh, sebelum itu terjadi, aku akan memenggal kepalamu terlebih dahulu. Kalimat itu sepenuhnya membuat kepala koki marah. Cobalah jika kamu punya kemampuan, sampah makanan kecil. Detik berikutnya, Luo Xi terlempar jauh. Seseorang berteriak, "Bos!" Dia tidak menyangka seseorang dengan kekuatan 8 bisa mengalahkan Luo Xi. Luo Xi menghantam dinding dengan keras hingga retak. Tapi dia memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. "Bos, aku sudah lama tidak mendengar itu." Dalam kehidupan sebelumnya, pada hari penjara, dia memiliki tim yang tertawa dan memanggilnya, "Bos," setiap hari. Tapi di jalan panjang itu, mereka semua mati, hanya dia yang selamat. Mengapa aku satu-satunya yang tersisa hidup? Dia melayang dalam kenangan. Mata pedang kepala koki turun lagi, sampah makanan kecil. Aku akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Luo Xi menggesekkan ibu jarinya di sepanjang pedang bermotif biru. Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Cleaver itu menghantam ke bawah. Tanah meledak. Luo Xi tidak lagi menahan diri. Petir merah merayap di sepanjang pedang bermotif biru saat dia melakukan serangan balik. Dari sudut pandang seorang koki, sosok Luo Xi tiba-tiba tampak lebih besar. Baru sekarang menyadari bahwa Luo Xi berpura-pura lemah, tetapi sudah terlambat. Serangan pedang itu sudah diluncurkan, gerakan pembunuh andalannya. Alasan aku selamat saat itu adalah karena aku tidak pernah ragu. Dan aku selalu berpikir lebih dalam karena aku ingin menang lebih dari siapapun. Dia menyimpan pedangnya. Tapi setelah menang, aku menyadari bahwa aku tidak hanya ingin menang. Aku ingin menang agar bisa melindungi setiap dari mereka. Melindungi kehidupan nyata, melindungi dunia yang normal. Pesan sistem, kamu telah membunuh bos, kepala koki perusahaan pembantaian. Hadiah tahap 2 sedang dikeluarkan. Aturan tersembunyi, serang lebih dulu diaktifkan. Hadiah kamu telah meningkat sebesar 30%, ditambah 3 kartu atribut dasar. Dia mendapatkan 2 kartu kekuatan level 1,
Masing-masing meningkatkan kekuatan satu level, di bawah level 10, persis apa yang dia butuhkan sekarang. Bahkan ada kartu khusus yang bisa mengembalikan ingatan nyata seseorang, dan ada hadiah khusus tambahan. Bar kejutan koki dapat diaktifkan, secara acak meningkatkan satu atribut sebesar 3 selama 10 menit. Tanpa memicu aturan tersembunyi, hadiah itu hanya akan berupa kartu ingatan. Dua bonus ini adalah tambahan, poin kontribusi pemain juga akan meningkat. Aku membuka peringkat kontribusi. Meskipun aku masih sangat mendominasi di tempat pertama, 3 nama baru telah muncul. Seperti yang aku duga, sama seperti dalam kehidupan sebelumnya, mereka masih masuk dalam daftar. Poin mereka jauh di bawah milikku, tetapi mereka adalah jenius. Pilar masa depan umat manusia dalam perjuangan melawan hari penjara, tetapi para dewa jahat tidak akan pernah membiarkan pemain tumbuh dengan bebas. 3 nama baru telah muncul seperti yang aku duga, sama seperti dalam kehidupan sebelumnya. Mereka masih masuk dalam daftar, poin mereka jauh di bawah milikku, tetapi mereka adalah jenius. Pilar masa depan umat manusia dalam perjuangan melawan penjara, tetapi para dewa jahat tidak akan pernah membiarkan pemain tumbuh dengan bebas. Mereka akan menciptakan tahap yang kejam nanti. Terakhir kali, Dungyeon yang kejam seperti itu menghancurkan sebagian besar pejuang terkuat umat manusia. Kali ini, ketika Dungyeon seperti itu muncul, aku akan mendapatkan kartu khusus S-Grade yang dapat menghadapinya. Aku sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi, saingan-sainganku yang dulu. Selamat, semuanya. Kafetaria karyawan tahap 2 telah dibersihkan. Tahap akhir, melarikan diri dari perusahaan sekarang dibuka. Semua pemain harus menuju ke lobi lantai dasar. Siapapun yang tidak hadir saat timer berakhir akan dianggap gagal. Hitung mundur, 5 menit. Tahap yang paling sulit akan segera dimulai. Aku memberi isyarat kepada Suen untuk mengikutiku, tetapi Suen terlihat gelisah saat berjalan di belakangku. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya. Bos, tunggu. Aku punya sesuatu untukmu. Dia memberikanku tisu. Aku tahu aku tidak bisa benar-benar membantumu, bos, tetapi aku menemukannya di meja makan sebelumnya. Kamu bisa menggunakannya untuk mengelap wajahmu, tetapi aku masih tidak berguna. Seandainya aku bisa sedikit lebih membantu, segalanya akan lebih mudah bagimu. Aku menatapnya serius. Masih ada banyak orang baik di dunia ini. Luo Xi mengambil tisu itu dan berkata, tidak, kamu sebenarnya berguna, Dot. Suen terharu. Bos. Di lobi lantai 1, sebaris monster berdiri dalam formasi. Mereka telah melewati 2 tahap pertama, mereka akan tiba dalam hitungan detik. Semua orang, jangan menahan diri. Makan semuanya. Luo Xi berjalan menuruni tangga bersama Suen. Bos, apakah kamu membunuh monster kepala koki dengan kelincahan tinggi? Apakah itu berarti level statistik tinggi bisa menghancurkan monster? Belum tentu. Itu masih tergantung pada atribut dasar. Manusia memiliki tipe atletik dan tipe intelektual. Suen merasa kecewa. Aku mengerti, jadi seseorang sepertiku yang tidak atletis tidak bisa menghindari serangan monster meskipun memiliki kelincahan tinggi, kan? Dia sangat mengagumi Luo Xi. Bos sangat kuat. Dalam kehidupan nyata, dia pasti tipe angkatan khusus. Saat mencapai anak tangga yang lebih rendah, Luo Xi tiba-tiba berhenti. Kamu tinggal di sini dan tunggu pemain lainnya. Katakan kepada mereka untuk tidak berfantasi tentang melarikan diri. Itu adalah aturan tersembunyi kunci dari tahap berikutnya. Jika mereka melarikan diri, itu dihitung sebagai kegagalan. Meskipun pintu utama terbuka, melarikan diri tidak mungkin. Suen terkejut. Aku tinggal di sini? Dan bagaimana denganmu, bos? Aku akan membersihkan gelombang monster berikutnya. Mereka terlalu berbahaya untukmu. Suen melakukan hormat sempurna. Bos, aku akan memastikan semua orang tahu aturan tersembunyi. Di dalam, dia merasa terharu. Bos sangat keren dan sangat lembut. Dia bahkan khawatir tentang seseorang yang tidak berguna sepertiku. Tapi hanya Luo Xi yang tahu kebenarannya. Memiliki seseorang yang membantu di tahap berikutnya akan memicu mekanik tersembunyi yang membuat pembersihan lebih mudah. Meskipun ada aturan tersembunyi lainnya, pada levelnya saat ini, dia tidak bisa menyelesaikan tahap itu sendirian. Untuk aman, dia perlu menemukan pemain terkuat di instansi ini.
Lagi pula, tahap 3 memerlukan menghadapi penjaga keamanan level 10 hingga level 5, ditambah kapten keamanan level 7. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui monster di tahap 2. Dari ingatan hidupnya yang lalu, hanya kerja sama tim yang bisa menyelesaikan tahap ini. Menyendiri berarti dikelilingi dan dibunuh. Kemudian, sosok muncul. Bibir Luo Xi melengkung sedikit. Akhirnya, pria ini telah menjadi legenda dalam kehidupan sebelumnya. Dari ingatan hidupnya yang lalu, hanya kerja sama tim yang bisa menyelesaikan tahap ini. Menyendiri berarti dikelilingi dan dibunuh. Kemudian sosok muncul. Bibir Luo Xi melengkung sedikit. Akhirnya, pria ini telah menjadi legenda dalam kehidupan sebelumnya. Alasan mengapa tahap 3 bisa diselesaikan, selain aturan tersembunyi, dia adalah tulang punggung dari setiap usaha yang berhasil. Namanya adalah Su Zhengyang. Saat itu, dia jauh lebih mencolok daripada Luo Xi sendiri. Su Zhengyang terlihat kesal. Kau bilang pada bocah berkacamata itu untuk menyebarkan pesan bahwa kita tidak boleh lari? Apakah kau menghina saya? Balas Luo Xi. Tidak, itu hanya pengingat yang bersahabat. Kau sangat mengesankan di 2 tahap terakhir. Saya tidak pernah punya kesempatan untuk turun tangan. Tapi sekarang saya sudah mengerti bagaimana cara kerja permainan ini. Saya akan mengalahkanmu dengan cara yang adil. Lalu mengalahkan bos tahap berikutnya. Dengan itu, dia melayangkan pukulan ke arah Luo Xi. Melihatnya menyerang. Luo Xi berkata dingin, kau bukan lawanku. Detik berikutnya, Luo Xi menamparnya di wajah, membuatnya terbang. Su Zhengyang menatap dengan terkejut. Itu bukan kekuatan manusia. Dia menghapus darah dari mulutnya. Apakah itu peningkatan statistik permainan? Luo Xi memanggil kartu atributnya dan menjawab dengan tegas. Ya, tahap berikutnya sulit. Jika kau mau bekerja sama denganku, ketiga kartu atribut ini adalah milikmu. Ekspresi Su Zhengyang menjadi gelap. Dan apa yang membuatmu berpikir saya akan bekerja sama denganmu?